Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Yeay, ayo angkat tangannya yuk. Wah, yang mau memuji Tuhan? Ya, wow, semuanya sudah siap ya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita ya. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau katakan kepada Tuhan kita ya, selamat pagi Bapak, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena hanya dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi kuat. Karena Yesus adalah jagoan kita. Ayo kita naikkan pujian ini ya. Yesus jagoanku. Jagoan hidupku, Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melangkah. Hokilah, hokilah, Yesus jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku.
jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yesus jagoanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku, dia Tuhanku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidup. Siapa dia? Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Ya, wow, Tuhan Yesus jagoan kita, dan bersama Dia kita tidak takut. Ya, adik-adik, bagaimana cara kita mengelola ketakutan kita adalah membiarkan damai Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ya, ketika damai ada dalam hati kita, damainya Tuhan, wow, kita tidak takut lagi. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Kita mau katakan kasih-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai. Yuk. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, semuanya seperti sungai ya di dalam hati kita. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan damai Tuhan ada di dalam hati kita. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Bagaimana damai-Nya di hati kita? Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, damai Tuhan seperti sungai. Ayo kita siapkan hati kita ya, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami mau dengan damai Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang berani. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya. Wow, jumpa lagi nih dengan Kak Mei di ibadah online sekolah minggu. Tadi kami melihat adik-adik semuanya bergembira ya, semuanya bersukacita memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita harus semangat adik-adik ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Dia sudah mati dan dia bangkit ya, memberikan apa? Keselamatan yang kekal ya, memberikan kita damai sejahtera. Wow, kita bangga ya menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik
hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nanti adik-adik baca ya, Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Adik-adik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, ya, Kak Mei mau bertanya dulu nih ya kepada adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasa takut? Ya, pasti pernah ya. Misalnya takut ke toilet sendirian, takut mendengar suara halilintar, ya, petir, ya, takut tidur sendirian, takut gelap, ya, takut mendengar suara hujan yang deras, takut mendengar papa mama bertengkar terus nih, dan ketakutan yang lainnya. Ya, Kak Mei sendiri juga pernah mengalami loh adik-adik, mengalami takut, ya. Pagi-pagi Kak Mei harus berangkat lebih awal adik-adik. Kak Mei tinggal kan di perumahan yang baru nih, ya. Perumahannya masih sepi, penghuninya masih sedikit. Nah, pagi-pagi Kak Mei berangkat ya, melewati rumah-rumah yang masih kosong, jalanan sepi, penerangan juga nggak gitu terang ya. Kak Mei berangkat sendirian adik-adik. Ya, ada rasa takut sih, tapi Kak Mei ingat ya, Kak Mei berdoa kepada Tuhan ya, dan Kak Mei yakin kalau Tuhan selalu menjaga Kak Mei. Tuhan beserta dengan Kak Mei. Kak Mei mengatasi rasa takut Kak Mei pagi-pagi ketika berangkat dengan berdoa. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana adik-adik mengatasi rasa takut kalian? Ya, mungkin kalian mengatasinya dengan bersembunyi, ya, atau minta ditemani nih sama papa mama, ya, atau kalian menangis sendirian takut, ya, atau seperti kami berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik ya, di dalam Injil Lukas 24 ini ya, ada orang-orang yang takut. Salah satunya, contohnya di dalam Injil Lukas ini, murid-murid Tuhan Yesus adik-adik ya. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan ya. Ketakutan Yesus tidak bersama mereka lagi. Yesus mati, Yesus dikuburkan ya, dan mereka tidak bersama Tuhan Yesus lagi ya. Mereka merasa bingung adik-adik ya. Mereka kehilangan Tuhan Yesus adik-adik ya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, karena Yesus tidak bersama dengan mereka lagi. Ya adik-adik ya. Terus mereka semakin takut luar biasa ya. Semakin ketakutannya bertambah ketika apa? Ketika adik-adik mereka membayangkan ya, tentara-tentara Romawi, orang-orang Yahudi akan menangkap mereka, akan memperlakukan mereka seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, seperti guru mereka. Wow, murid-murid takut adik-adik. Nah, dalam rasa ketakutan itu, lalu mereka bersembunyi, mencari tempat yang sepi adik-adik, dan mengunci. Ya, di tempat itu pintu terkunci, jendela terkunci rapat-rapat, supaya orang-orang tidak bisa melihat mereka, supaya orang-orang tidak masuk ya dan melihat mereka, karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, ketakutan ya murid-murid Tuhan Yesus itu ya membuat mereka lupa apa? Lupa apa yang sudah diajarkan oleh
Tuhan Yesus, ya. Mereka tidak ingat lagi, ya, perkataan Yesus yang biasanya menghibur mereka, melayani mereka, dan menguatkan iman mereka. Rasa takut murid-murid melenyapkan kepercayaan mereka kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Tuhan yang sudah hidup dan bangkit dan berkuasa. Murid-murid lupa adik-adik karena mereka diliputi rasa ketakutan. Nah, dalam rasa ketakutan itu di tempat yang sepi tadi, di tempat tersembunyi tadi, adik-adik, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Peace be unto you. Why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Have ye here any meat? Adik-adik, tadi sudah menyaksikan, ya, sudah melihat, wah, betapa kaget, terkejut murid-murid, ya, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, ya. Bahkan mereka melihat, wow, jangan-jangan ini hantu. Nah, ya, lalu Yesus tahu ketakutan mereka, keraguan mereka. Lalu Yesus menunjukkan apa? Tangannya, menunjukkan kakinya, bahkan menyuruh murid-murid untuk merabanya. Ya, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak ragu-ragu. Ya, lalu mereka belum percaya adik-adik, masih ragu-ragu juga. Ya, lalu Yesus meminta apa? Makan kepada murid-muridnya. Untuk meyakinkan kepada murid-murid bahwa ini saya adalah guru kalian. Nah, adik-adik, barulah murid-murid percaya, ya, bahwa itu adalah guru mereka, bahwa Yesus yang dikuburkan, yang mati, sudah bangkit dan menjumpai mereka. Adik-adik, rasa takut, ya, harus kita usir, ya, kita buang. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus mau kita hidup dalam damai sejahtera. Yesus yang bangkit itu, ya, mau menyingkirkan, ya, segala ketakutan yang menghantui kita, menggelisahkan hidup kita. Jadi adik-adik, ya, yang perlu kita lakukan untuk mengatasi rasa ketakutan kita apa? Ayo. Pertama, ya, yakin nih dengan apa? Dengan firman Tuhan, ya. Tadi Tuhan Yesus berfirman waktu menjumpai murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu juga bagi kita, Tuhan Yesus katakan. Ya, yang kedua, berdoa, ya, dekat kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita membaca renungan dan firman Tuhan, ya, kita rajin berdoa, ya. Itu yang kedua, berdoa dan dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Nah, yang keempat, mengingat janji Tuhan yang senantiasa menyertai kita, ya, adik-adik, ya. Jadi adik-adik ingatlah, Tuhan Yesus sudah bangkit,
Ia hidup dan kita semua akan disertai, akan dilindungi dimanapun kita berada. Yuk adik-adik, mari sama-sama ya dengan yakin kita mau mengatakan seperti ini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, itu ya firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 56 ayat 5b. Itu sebagai ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayo bersama-sama kita katakan dan kita yakini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya adik-adik ya, ingat Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberikan kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pit, Ya, kenapa, Ona? kita udah mulai sekolah ya, Pit? Iya, Pit pikir serba takut. Kenapa, Pit? Takut ya, Pit? Iya dong, kan masih ada corona, Omikron. Iya sih. Emang ada takut-takut gitu, Pit. Iya, kan takut-takut. Tapi ya tetap harus sekolah kan disuruh PTM. Iya ya, gimana ya? Kan kalau dipikir-pikir nggak mungkin begini terus. Iya. Dan ketakutan selalu ada. Iya. Gimana? Iya, memang ketakutan selalu ada. Takut COVID. Covid, takut ada petir. Iya, takut Pokoknya petir. semua Takut yang serem-serem. yang serem-serem. Takut sendirian. Iya, gimana? Belum lagi, Pit ya. Kadang-kadang ya, Pit ya. Jujur aja ya. Iya. Kadang-kadang ya kita ini sebagai anak-anak seringkali kita dengar papa mama kita bertengkar, kita juga takut, Pit. Iya, takut. Takut nanti terjadi apa-apa Iya. dengan mama kita gitu ya, Pit. Iya, jadi pikiran juga ya. Wow, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya, Pit. Nah, itu dia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut. Ya, kita harus mengelola rasa takut kita. Iya, karena Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus ada. Ada memberikan. Dalam ketakutan kita Yesus ada. Iya, karena Yesus ada lalu memberikan Damai damai sejahtera. sejahtera. Jadi ketakutan boleh ada, tapi itu akan hilang karena damai sejahtera Kristus. Wah, keren, Opit. Iya, keren. Ayo kita semangat. Ayo semangat. Sekolah semangat, Pit. Sekolah, ayo, siapa takut? Sekolah minggu juga semangat, Pit. Ya, tak semangat. Iya, nanti Betul. kan di waktu-waktu yang akan datang kan kita Kita wah, pasti diberi kesempatan untuk datang kembali. Datang ke kembali gereja. sama-sama. Betul. Iya, Datang enak. kembali ibadah, nggak Betul, takut. nggak takut. Wah, keren ya. Keren. Wah, teman-teman, Ya, jangan teman-teman. takut ya. Ya, jangan takut ya. Tuhan Yesus ada Ada. dan memberikan Damai damai padamu. Iya, itu yang penting. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami agar untuk tidak takut lagi, karena Tuhan Yesus ada selalu bersama kami dan memberikan keberanian dan damai. Amin. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ya, kita harus mengelola rasa takut kita ya. Dan caranya dengan apa? Wow, dengan membiarkan damai Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ya, kehadiran Tuhan itu harus kita rasakan dalam hidup kita.
dan Dia memberikan damai di dalam hati kita. Ya, adik-adik, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan dari rasa takut kita. Yuk, naikkan pujian ini ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Yeah! Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sukacita ya. Hanya dalam nama Yesus ada kemenangan. Tenang dari rasa takut dan kita jadi berani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa sih? Ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Yeay! Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita menjadi anak-anak yang berani, yang bisa mengelola rasa takut kita. Ya, adik-adik, ayo kita tutup ya ibadah kita. Kita naikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang dapat mengelola rasa takutmu. Karena Tuhan hadir, ada di dalam hatimu, memberikan damai. Dan janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.